Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai materi kita, yakni sidang isbat penentuan awal puasa dan hari raya. Kami kelompok 11 beranggotakan Nur Fazila Ramadhani dan Muhammad Maskan Junaidi. Oke, pertama-tama sidang isbat. Isbat berasal dari bahasa Arab, yakni isbatan yusbitu asbata, yang artinya menetapkan. Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat memiliki arti penyungguhan, penetapan, dan penentuan. Jadi, sidang isbat adalah sidang penetapan dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang sedang terjadi. Dalam prakteknya, kalau di Indonesia, sidang isbat ini dipakai dalam sidang isbat penentuan awal bulan dan juga awal bulan Hijriah, dan dipakai juga dalam praktek isbat nikah. Dalam pembahasan ini tentu kita akan membahas sidang isbat dalam praktek penetapan awal bulan, baik bulan puasa maupun awal bulan hari raya. Dalam pembahasan sidang isbat ini kita akan membaginya menjadi dua pembahasan. Yang pertama, prosedur sidang isbat yang dilakukan di lokasi ru'yat, dan yang kedua adalah penetapan awal bulan yang dilakukan oleh Menteri Agama. Prosedur sidang isbat di lokasi ru'yah ini, yang pertama adalah kementerian menginstruksi kepada Kementerian Agama kabupaten atau kota yang akan dijadikan tempat pelaksanaan ru'yah untuk berkoordinasi dengan Badan Hisab dan Ru'yat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan kegiatan ru'yat awal bulan Hijriah. Selanjutnya, Kepala Kemenak daerah setempat selaku koordinator acara kegiatan ru'yat berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat agar menunjuk seorang hakim dan panitera sidang untuk melakukan sidang isbat kesaksian ru'yat. Yang ketiga, kegiatan ru'yat hilal harus dilakukan bersama hakim, pengadilan agama atau mahkamah syariah, instansi terkait, perwakilan ormas Islam, tokoh agama, ahli hisab ru'yat, dan masyarakat luas di tempat-tempat strategis atau tempat yang bisa melihat permukaan bumi dan harus bersih dari polusi apapun yang dapat menghalangi pandangan. Tempat-tempat tersebut seperti di tepi pantai, puncak bukit yang tinggi, menara, dan gedung-gedung yang tinggi, atau tempat yang memungkinkan untuk melihat hilal. Yang keempat, bila hilal berhasil diru'yat oleh peru'yat melapor kepada koordinator atau kepala kemenak agama setempat. Kemudian Kementerian Agama memohon kepada hakim pengadilan agama agar segera diadakan persidangan untuk memeriksa dan menetapkan kesaksian hilal. Yang terakhir, jika hasil dari ru'yat tersebut, baik hilal yang berhasil dilihat maupun tidak berhasil dilihat, kemudian dilaporkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atau PHR Pusat sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan yang bersangkutan, yang mana selanjutnya di pusat akan dilakukan sidang isbat oleh Menteri Agama. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Fazila. Kemudian penetapan awal bulan Ramadan oleh Menteri Agama. Menteri Agama Republik Indonesia membentuk suatu badan untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan masalah hisab dan ru'yat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan penetapan awal bulan Qamariyah. Badan ini dibentuk dengan nama Badan Hisab dan Ru'yat melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penunjukan personalia Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Kementerian Agama tahun 2007.
Kemudian adapun peran Badan Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan penelitian, pengajian, pengembangan hisab dan ruqyat dan memberikan rekomendasi hisab dan ruqyat. Kemudian yang nomor 2 yaitu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab dan ruqyat untuk kepentingan penentuan waktu sholat, arah kiblat, permulaan tanggal bulan Qamariah dan gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan ruqyat kepada Menteri Agama. Kemudian yang keempat melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengurus kepada Menteri Agama. Kemudian peran hasil hisab ini sangat besar pengaruhnya terhadap laporan ruqyat. Jika semua sistem hisab sepakat hilal masih di bawah ufuk, maka hilal selalu dilaporkan tidak terlihat, dan begitu juga sebaiknya jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal sudah di atas ufuk, maka hampir selalu hilal dilaporkan terlihat. Adapun jika ahli hisab tidak sepakat, sebagian menyatakan hilal di atas ufuk dan sebagian lain menyatakan hilal di bawah ufuk, maka seringkali hilal dilaporkan terlihat. Kemudian proses penetapan ini dimulai dengan data yang ada pada Badan Hisab dan Ruqyat baik di pusat maupun di daerah. Kemudian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia melakukan ruqyat dengan mengundang unsur-unsur dari ulama seperti ormas-ormas Islam, perguruan tinggi, badan meteorologi dan geofisika, instansi terkait, dan para ahli tentunya. Kemudian hasil ruqyat tersebut dilaporkan kepada Menteri Agama untuk selanjutnya dibawa dan dibahas dalam sidang isbat yang dihadiri sebagai unsur ormas Islam. Dan pada sidang isbat itu akan diputuskan hasil penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah yang selanjutnya Menteri Agama mengumumkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia. Dan oleh karena itu apabila ada laporan ruqyat tetapi menurut ahli hisab bulan masih di bawah ufuk, maka laporan tersebut ditolak seperti yang terjadi pada penetapan Idul Fitri pada tahun lalu 1413 Hijriah atau 1993 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mari kita diskusikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.